Di saat Chen Dian menyatakan babak keempat ronde pertama antara Li Zhengzi melawan Chen Ying'er dimulai, Zhengzi yang menyadari levelnya berada jauh di atas Ying'er justru dengan sombong memberikan waktu untuk memanggil gerbang kehidupan. Meskipun Ying'er merasa diremehkan, namun dia mencoba menekan perasaannya dan mengikuti kemauan Li Zhengzi. Sambil melaparkan beberapa mantra kehidupan sebagai pewaris dewa binatang, Ying'er terlihat memanggil 3 gerbang sekaligus, sehingga membuat beberapa penonton terkejut melihatnya. Namun keterkejutan tersebut tidak sampai di sini. Pasalnya Ying'er tanpa terduga mampu memanggil 6 gerbang di waktu yang sama, sehingga membuat Li Zhengzi tersadar telah meremehkan musuhnya. Dikatakan juga, selama jalannya kompetisi, anggota kuil jiwa hanya mampu memanggil 2 gerbang, sehingga melihat Ying'er mampu memanggil 6 gerbang sekaligus, hal itu sudah menandakan tim Cahaya Fajar sangat membagongkan. Meski Li Zhengzi mengakui kekuatan Chen Ying'er dan sudah melampaui kakeknya alias ketua kuil jiwa, namun menurutnya hal tersebut masih belum cukup. Dia bahkan langsung melepaskan teknik badai angin untuk memulai baku hantam. Meski terkepung oleh 6 monster tingkat 9 dan memaksanya untuk bertarung jarak dekat, tapi Li Zhengzi terlihat dengan sangat santuy menghadapi setiap serangan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyentuhnya, sehingga sudah membuktikan reputasinya menjadi orang terkuat dari 6 kuil aliansi saat ini. Bahkan ada beberapa penonton beranggapan, tim Cahaya Fajar mungkin akan kalah di pertandingan kali ini. Sementara itu di atas arena, ketika kakek dan nenek Ying'er terkejut cucunya kembali membuka gerbang ke-7 dan beranggapan hal tersebut belum selesai, Chen Ying'er dengan gila terus-menerus melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memunculkan 12 gerbang kehidupan. Di bawah gempuran binatang 12 tingkat 9, serta menyadari Chen Ying'er bisa terus-menerus memanggil gerbang kehidupan tanpa batas selama kekuatan spiritualnya tersisa, Li Zhengzi pada akhirnya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu sebelum pertandingan berada di luar kendalinya, sehingga dia secara tidak terduga dan untuk pertama kalinya menggunakan domain Dewa Angin, sekaligus menandakan kalau Li Zhengzi juga merupakan salah satu pewaris para dewa. Selain memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dalam jumlah besar, domain Li Zhengzi memungkinkan dirinya memutuskan koneksi musuhnya dari dunia luar, sehingga membuat satu persatu binatang panggilan kehilangan koneksi dengan gerbang kehidupan. Menyadari tekanan yang diberikan Li Zhengzi bisa menghilangkan semua binatang panggilannya, Chen Ying'er sempat berniat untuk melepaskan domainnya untuk meningkatkan level binatang panggilannya yang tersisa. Namun sayangnya Zhengzi tidaklah tinggal diam. Bahkan dia menghancurkan seluruh gerbang kehidupan, sehingga membuat Ying'er kehilangan kemampuan bertarung tanpa adanya dukungan. Pasalnya sama-sama kita ketahui, seorang summoner tidaklah memiliki daya tanpa gerbang kehidupan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Ying'er lantas mencoba menyalurkan kekuatannya kepada Meido dan melakukan serangan. Hanya saja hal tersebut ternyata sudah dinantikan oleh Li Zhengzi, sehingga dia bisa menjebak Meido di dalam pusaran badai angin dan menjadikannya sebagai sandera untuk memaksa Chen Ying'er menyerah dalam pertandingan. Bukan tanpa alasan, Li Zhengzi bertarung dengan trik licik seperti ini. Hal itu dia lakukan untuk menjaga semua teknik rahasianya sebelum menghadapi Long Hao Chen. Di saat Li Zhengzi beranggapan rencananya ini pasti akan membuat nama baik dan kehormatannya sedikit tercoreng, serta memang dia tidak memiliki pilihan lain, Chen Ying'er pada akhirnya mengakui kekalahannya karena nggak tega lihat babi pinknya kesakitan. Waduh, setia kawan ya guys ya. Tidak berselang lama, ketika Ying'er merasa kesal dan mengatakan belum sempat melepaskan seluruh kekuatannya, baik Hao Chen dan Yang Wenzhou memintanya santuy aja.
di mana Li Zhengzi memang sengaja menargetkan tim mereka. Bahkan Hao Chen berjanji akan membalaskan kekalahan tersebut. Selain itu juga, meski Ying Er kalah, namun mereka juga akhirnya mendapatkan informasi penting tentang domain dan kekuatan Dewi Angin milik Li Zhengzi. Singkatnya, pertandingan terus dilanjutkan. Baik Lin Xin bersama Zheng Sai-er berhasil memenangkan pertandingan dan maju ke babak 16 besar. Meski Han Yu sempat bertemu dengan penyihir tipe angin, namun dengan pertahanan luar biasa Edun, dia berhasil membalikkan situasi dan memenangkan pertandingan. Hal tersebut juga dialami Sima Xian. Dia juga berhasil menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan penyihir tipe S. Sedangkan kasus Wang Yuan cukup ekstrim. Dia bertemu musuh sangat kuat. Hanya saja dengan kekuatan garis darah dewa raksasa dan mengandalkan perisainya, Yuan pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Begitu juga dengan Long Hao Chen. Hanya saja perjalanan mereka tidak mulus, di mana Zhang Fang dan Yang Wenzo bertemu dengan tetua Chen Hongyu dan tetua Ling Xiao, sehingga keduanya gagal maju ke babak 16 besar. Singkatnya, setelah 4 ronde berjalan selama kompetisi berlangsung, tim Cahaya Fajar pada akhirnya mulai mengejar ketertinggalan poin dari kuil penyihir. Namun dengan sisa pertandingan yang semakin menipis, serta mereka tidak bisa melampaui kuil penyihir, maka kemungkinan Li Zhengzi akan benar-benar menjadi ketua 6 kuil generasi baru. Menyadari kekuatan tim Cahaya Fajar berada di luar dugaannya, Li Zhengzi lantas meminta wakilnya untuk memberikan instruksi, sehingga Mo Wu langsung memberikan arahan kepada seluruh anggota untuk mengerahkan seluruh kekuatan ketika menghadapi tim Cahaya Fajar, serta sebisa mungkin menguras kekuatan spiritual mereka, sehingga tim Cahaya Fajar tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggagalkan rencana kuil penyihir. Beberapa saat kemudian, ketika ronde kelima dimulai, tim Cahaya Fajar kini harus menghadapi para petinggi dari 6 kuil. Bahkan rencana Li Zhengzi mulai dijalankan, di mana kuil penyihir hanya fokus dengan sihir bertahan tanpa menyerang, sehingga benar-benar menguras energi spiritual tim Cahaya Fajar. Di saat Zheng Sai-er bertemu dengan tetua ketiga kuil penyihir yang sangat mahir mengendalikan elemen air, Sai-er dengan cepat melepaskan domain pemurnian jiwa untuk mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Wang Yuan berhadapan dengan penyihir elemen tanah, bahkan musuhnya menggunakan mantra terkuat elemen bumi yang disebut armor berlian, sehingga memaksa Wang Yuan melepaskan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyerang musuhnya. Nah, menyadari para anggota kuil penyihir selalu saja bertahan dan tidak menyerang, serta tidak ingin anggotanya kehabisan kekuatan spiritual sebelum masuk ke babak selanjutnya, Wang Zhou lantas mencoba protes kepada Chen Dian, di mana kompetisi merupakan ajang untuk menunjukkan kekuatan. Namun selama ini kuil penyihir hanya melakukan pertahanan, sehingga bisa dianggap melenceng dari aturan dan membuang energi spiritual. Sayangnya, usulan dan protes yang diajukan tidak bisa membuat Chen Dian melakukan apapun. Pasalnya hal tersebut tidak melanggar aturan apapun, sehingga Wang Yuan yang sudah tidak memiliki peluang, pada akhirnya menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk mengakhiri baku hantam, menjadikan Wang Yuan sebagai anggota ketiga selain Hao Chen dan Sai-er yang maju ke babak perempat final. Sementara Lin Xin, Han Yu, Sima Xian harus kalah karena kehabisan kekuatan spiritual. Sampai akhirnya ketika masuki babak perempat final, Hao Chen dan Sai-er kembali berhasil memenangkan pertandingan secepat mungkin. Sementara Wang Yuan harus berhadapan dengan wakil ketua penyihir Mo Wu. Sebelum pertandingan dimulai, Zheng Zi menegaskan, asalkan tidak membahayakan nyawa Wang Yuan, Mo Wu bebas menggunakan cara apapun untuk memenangkan baku hantam. Pertandingan ini juga bisa dibilang tidak menguntungkan bagi Wang Yuan, di mana dia telah kehabisan banyak kekuatan spiritual dan harus menghadapi Mo Wu yang notabene menjadi orang terkuat kedua dari kuil penyihir setelah Li Zhengzi. Bahkan dalam pertandingan sebelumnya, Mo Wu dikatakan belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, ketika pertandingan dimulai, serta Wang Yuan mencoba melakukan serangan, hal tersebut mampu diblokir dengan mudah, bahkan membuat Wang Yuan terkurung dalam teknik domain penjara ilusi kegelapan. Dijelaskan, setiap target yang terkurung di tempat ini, maka kesadarannya akan semakin menurun dan terganggu,
serta kekuatan spiritualnya akan terus terkuras, membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Menyadari Wang Yuan tidak memiliki niat untuk menyerah, Mo Wu lantas melepaskan teknik gagak kegelapan, memungkinkan para gagak untuk menyerap seluruh kekuatan spiritual di dalam tubuh Wang Yuan. Di saat seluruh anggota tim Cahaya Fajar panik dengan hal tersebut, kecepatan dan gerakan Wang Yuan benar-benar mulai melambat di bawah tekanan kegelapan, serta hanya bisa bertahan tanpa perlawanan. Menyadari kekuatan spiritual Wang Yuan benar-benar sudah habis, Chen Dian sempat beranggapan pertandingan akan segera berakhir. Bahkan Mo dengan sombong menarik tekniknya dan meminta Yuan untuk suren. Mendengarkan bebacot barusan, Wang Yuan menegaskan, meski dirinya kalah, tetapi hal tersebut hanya awal dari kebangkitan Cahaya Fajar. Dia juga teringat percakapan sebelum pertandingan dimulai, serta berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Mo Wu melepaskan seluruh tekniknya. Dengan begitu bisa membantu Hao Chen dan Sai Er di pertandingan selanjutnya. Secara bersamaan dengan ingatan tersebut, Chen Dian pada akhirnya menyatakan Mo Wu memenangkan pertandingan, sekaligus menjadi akhir dari perempat final, sehingga kompetisi akan memasuki babak penentu. Dengan hasil seperti ini, maka di babak penentu nantinya akan tersisa 4 orang. Mereka adalah Li Zhengzi, Mo Wu, Long Hao Chen, dan Seng Sai Er. Tanpa basa-basi, undian pertandingan langsung diadakan, serta mempertemukan Seng Sai Er dan Mo Wu di pertandingan pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Mo Wu sempat menyombongkan diri kalau Li Zhengzi sangat ingin melawan Sai Er. Namun dia beranggapan hal itu tidak akan menjadi kenyataan. Pasalnya dirinya akan mengalahkan Sai Er di pertandingan kali ini. Dan tiba-tiba... Meskipun kecepatan yang ditunjukkan Seng Sai Er luar biasa edun, serta mencoba mendesak Mo Wu di pertarungan jarak dekat yang menjadi kelemahan penyihir, namun sayangnya, Mo Wu lagi-lagi menggunakan domain penjara kegelapan seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Wang Yuan. Namun sayangnya, Sai Er memiliki kemampuan untuk menutup indera penglihatannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh teknik pelemahan visual. Dengan perasaan terkejut melihat Sai Er benar-benar mampu bergerak bebas di dalam domainnya, Mo Wu sempat melepaskan teknik monster kegelapan. Namun sayangnya di hadapan sang dewa kematian, hal tersebut justru menjadi akhir tragis baginya. Di saat Mo Wu kepikiran gak karuan, gak ngerti bagaimana Sai Er bisa melakukan hal tersebut, Sai Er sendiri menegaskan, berkat bantuan Yuan, dirinya mampu menemukan kelemahan domainnya yang juga membatasi penggunanya, sementara dirinya masihlah memiliki indera untuk mengunci pergerakannya. Di akhir pertandingan ketika Mo Wu ingin kembali bangkit, Sai Er dengan cepat menodongkan ulti Ruby ke arahnya, sehingga Chen Dian langsung menyatakan Seng Sai Er memenangkan baku hantam dan maju ke babak final sebagai perwakilan tim Cahaya Fajar. Kemenangan tersebut sudah diprediksi oleh tetua kuil assassin, di mana kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan wanita suci yang telah mengalami banyak kegelapan seumur hidupnya. Selain kemenangan tersebut menjadi kebanggaan, poin tim Cahaya Fajar juga pada akhirnya mampu melampaui kuil penyihir, sehingga hasil pertandingan antara Hao Chen dan Li Zhengzi nantinya akan menjadi penentu. Di sisi lain, emak Hao Chen terlihat sangat bangga ketika membaca surat pencapaian Long Hao Chen di kompetisi 6 kuil. Bahkan yang membagongkan, Long Xingyu tiba-tiba saja ada di tempat ini. Dan mimpin sampai bingung, ini orang katanya ngilang, tapi kenapa tiba-tiba nongol? Setelah Seng Sai Er dinyatakan sebagai pemenang, King Hao Chen harus berhadapan dengan Li Zhengzi, menjadi sebuah pertandingan yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak penonton. Meski hanya babak semifinal,
Namun dikarenakan Sai Er sudah berada di final setelah mengalahkan tetua Mouwu, maka bisa dikatakan pertandingan antara Hao Chen dan Li Zhengzi akan menjadi penentu. Jika Hao Chen menang, maka tim Cahaya Fajar akan langsung menjadi juara. Tapi jika sebaliknya, maka Sai Er akan berhadapan dengan Li Zhengzi. Di atas arena pertandingan, meski Li Zhengzi tidak menyangka Hao Chen bisa tumbuh secepat ini dan mencoba menggagalkan rencananya, namun sejak pertemuan mereka 4 tahun yang lalu di Benteng Jialing, dirinya sudah menduga mereka pasti akan bertemu di kompetisi 6 kuil. Di saat Long Hao Chen mengatakan, ternyata Li Zhengzi sudah merencanakan semua ini dari awal pertemuan mereka, Li Zhengzi sendiri langsung menepisnya. Dia sudah berlatih secara tertutup untuk meningkatkan kekuatan, sedangkan menjadi ketua aliansi generasi baru hanyalah sebagai langkah awal untuk memulai serangan balik terhadap klan iblis. Dengan adanya kuil penyihir sebagai pusatnya, perdamaian sejati pasti akan segera terwujud. Sambil melepaskan aura masing-masing dan bersiap-siap memulai baku hantam, Hao Chen sempat memuji niatan mulia Li Zhengzi, tapi dirinya menegaskan hanya kekuatan yang akan menentukan hasil pertarungan mereka. Sementara para penonton yang telah mendengarkan khutbah Li Zhengzi sebelumnya justru meremehkan Hao Chen. Meski dia telah menjadi kesatria level 9 tingkat 3, tapi masih sangat muda, sehingga lebih layak Li Zhengzi yang menjadi ketua aliansi nantinya. Di tengah-tengah gosip tersebut, Chen Dian lantas menyatakan baku hantam dimulai. Meski di awal pertandingan, Hao Chen mencoba melakukan serangan secara langsung untuk mendekati musuhnya, namun sayangnya hal tersebut tidaklah berjalan mudah. Sementara Li Zhengzi terus-menerus menyombongkan diri, serta beranggapan semua taktik Hao Chen telah dia ketahui yang terus menggunakan strategi seperti di sebuah medan perang. Bahkan dia langsung melepaskan teknik badai angin, sementara Hao Chen memblokirnya menggunakan teknik tebasan Ashura. Di saat Li Zhengzi menciptakan bola angin tipe area di seluruh arena baku hantam, Long Tianying mampu merasakan kekuatan orang itu telah mencapai tingkat 9 level 5 dan menjadi orang terkuat di aliansi, sehingga membuat Han Qian merasa ragu apakah Hao Chen benar-benar mampu menandinginya. Meski dihadapkan dengan serangan bertubi-tubi dari jarak cukup jauh, tapi Hao Chen pada akhirnya mampu menemukan celah dan mengandalkan kecepatannya untuk membalikan situasi, serta mendesak Li Zhengzi dengan serangan jarak dekat. Meski strategi Hao Chen benar-benar mampu membuatnya mengatasi perbedaan kekuatan spiritual dengan Li Zhengzi, bahkan Li Zhengzi sendiri memuji pertumbuhan Hao Chen jauh lebih pesat dari apa yang dia bayangkan. Namun si bapak tua ini masih saja menyombongkan diri, serta beranggapan Hao Chen belum memenuhi kualifikasinya, bahkan mampu kembali mendesak Hao Chen melakukan baku hantam jarak jauh. Dengan mengandalkan mantra terlarang kehancuran badai angin yang dikatakan merupakan teknik terkuat elemen angin, Li Zhengzi terus-menerus mencoba mendesak Hao Chen dan tidak memberinya kesempatan kembali mendekatinya. Namun Hao Chen beranggapan angin tidak akan pernah mampu menekan cahaya. Bahkan dia dengan mudah menghancurkan teknik tersebut dengan teknik istana sayap naga mimpi. Lagi dan lagi, walaupun si bapak tua bangkotan ini mengakui Hao Chen memiliki bakat luar biasa, tapi dia beranggapan kekuatan Hao Chen masih lemah. Bahkan sambil melepaskan avatar Dewi Angin, dia segera melepaskan teknik tebasan 1000 aliran badai dan ingin melihat seberapa lama Hao Chen mampu bertahan di bawah gempurannya. Meski Long Hao Chen mampu sementara waktu menahan serangan badai angin menggunakan teknik pertahanan ilahi, bahkan bentrokan kekuatan hampir menghancurkan perisai energi. Tapi sayangnya, hal itu tidak bertahan lama dan hancur di bawah serangan Li Zhengzi. Hanya saja, di saat para penonton beranggapan pertandingan sudah berakhir,
serta Li Zengzi menunjukkan wajah songong, sebuah pilar energi tiba-tiba saja terbentuk dari lokasi King Hao-Chen. Sesaat kemudian memperlihatkan Hao-Chen keluar dari pilar membawa tunggangan unicorn suci tingkat 10. Melihat Hao-Chen menunggangi unicorn suci, jelas saja menggemparkan seluruh penonton. Pasalnya dikatakan, binatang legend tersebut sudah hampir 4.000 tahun tidak menunjukkan diri, menjadi binatang tunggangan yang mendekati kekuatan Dewa Cahaya. Selain dapat meningkatkan kekuatan sebesar 30%, jika kecocokannya tinggi, maka peningkatan bisa mencapai 50%, sehingga kekuatan Hao-Chen saat ini bisa dikatakan mendekati Li Zengzi. Di saat Li Zengzi juga terlihat terkejut, Hao-Chen tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik serangan cahaya suci untuk menghancurkan avatar Dewi Angin. Kejadian luar biasa Edun melihat Li Zengzi benar-benar terdesak, dan Hao-Chen mampu membalikkan keadaan. Seketika membuat seluruh penonton tercengang. Mereka bahkan beranggapan Hao-Chen mungkin akan benar-benar bisa memenangkan baku hantam. Tepat ketika Hao-Chen melepaskan tebasan, Li Zengzi dengan dingin memblokirnya. Dia juga beranggapan hal semacam itu tidak mungkin bisa menghilangkan kesenjangan kekuatan di antara mereka, serta langsung melepaskan domain angin nafas biru untuk menjebak King Hao-Chen. Di saat Hao-Chen menyadari kekuatan spiritualnya terkuras sangat cepat, serta domain ini sangat berbeda saat Ying Er menghadapinya, Li Zengzi sendiri membenarkan dugaan tersebut, di mana domainnya memang sengaja dia persiapkan untuk menghadapinya, sehingga dengan terkurasnya kekuatan spiritualnya, Hao-Chen tidak mungkin bisa melepaskan domain cahayanya. Meski King Hao-Chen mencoba melepaskan teknik meteor matahari untuk memberikan perlawanan, tapi Li Zengzi kembali beranggapan hal tersebut sia-sia. Mengandalkan serangan langsung seperti ini di sebuah medan perang tidak mungkin bisa menjatuhkan dirinya. Bahkan dia dengan mudah menghancurkan teknik Hao-Chen hanya dengan satu telapak tangannya, kemudian melepaskan teknik badai angin. Melihat pembatas energi menunjukkan keretakan di bawah tekanan Li Zengzi, Chen Dian langsung mampu merasakan kekuatan Li Zengzi sudah mendekati tingkat 9 level 6, bahkan menjadi sebuah serangan terkuat yang pernah muncul dalam kompetisi 6 kuil. Sementara itu di dalam domain, bukannya menghindar, Hao-Chen justru terlihat tidak menunjukkan perlawanan sambil mengatakan, meski Li Zengzi telah mempersiapkan rencana selama bertahun-tahun untuk menjadi ketua aliansi, namun tanpa berada di medan perang merasakan situasi hidup dan mati, maka dia tidak akan pernah memahami arti kekuatan yang sebenarnya. Secara bersamaan dengan suara Hao-Chen bergema, serta seluruh anggota menunjukkan tatapan kekhawatiran, jantung keabadian Hao-Chen yang sebelumnya diberikan elektroluk berfluktuasi dan memulihkan seluruh energi spiritualnya, bahkan mampu menghancurkan domain angin Li Zengzi. Bukan hanya para penonton yang terkejut, Li Zengzi sendiri tidak habis pikir bagaimana mungkin kekuatan spiritual Hao-Chen bisa pulih secepat ini. Sementara Hao-Chen menegaskan, hal ini merupakan pengalamannya di medan perang setelah mengalami situasi hidup dan mati. Kemudian dia melepaskan domain Dewa Cahaya untuk mengakhiri baku hantam. Di akhir pertandingan, di saat Li Zengzi tidak menyangka Hao-Chen benar-benar tumbuh sangat menakutkan, bahkan telah memberikan serangan terkuat yang belum pernah dia rasakan selama ini. Hao-Chen justru menegaskan kekuatan berasal dari keyakinan dan tujuan. Baginya menjadi ketua aliansi hanyalah sebuah proses dan tidak akan merubah tujuannya untuk membawa umat manusia meraih kemenangan. Hanya saja untuk mencapai semua tujuannya, Hao-Chen masih membutuhkan bantuan 6 kuil untuk bersatu dan tidak membeda-bedakan. Mendengarkan hal itu, seketika mengingatkan Li Zengzi dengan janjinya di masa lalu,
di mana asalkan Hao Chen bisa mengalahkannya di kompetisi kuil, dia pasti akan mendukungnya menjadi ketua aliansi. Oleh sebab itu dengan adanya ingatan tersebut, Li Zengzi pada akhirnya mengakui kekalahannya. 团长一定会赢！我真是看走眼了，龙浩辰居然赢了！交给你们了。 Dengan kemenangan Hao Chen, tim Cahaya Fajar pada akhirnya menempati posisi pertama dengan poin tertinggi. Tepat ketika Sai ingin menyerah dan memberikan posisi pertama kepada kekasihnya, Hao Chen tiba-tiba saja memberikan posisi pertama kepada Sai. Hal ini dia lakukan demi membalas kebaikan Sai ketika menyerah dalam ujian seleksi tim pemburu iblis, sehingga hasil akhir sudah ditentukan. Kalau Seng Sai dari tim Cahaya Fajar menjadi pemenang kompetisi 6 kuil. Dengan hasil ini, Chen Dian berharap tidak ada penyesalan sedikit pun dari seluruh peserta kompetisi, sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada setiap umat manusia kepada aliansi kuil, serta tidak kehilangan harapan untuk mengakhiri perang. Kemudian dia meminta seluruh anggota tim Cahaya Fajar untuk naik ke atas arena. Meski seluruh anggota telah berjuang keras selama kompetisi berlangsung, tapi menurut aturan, ketua aliansi akan dijabat oleh pemimpin dari tim yang menang, sehingga seluruh anggota segera memberikan dukungan kepada Hao Chen. Mereka merasa bangga bisa mengantarkan Long Hao Chen mencapai puncak tertinggi kehormatannya. Melihat Hao Chen maju sebagai ketua aliansi kuil yang baru, setiap orang telah mengingat kisah masa lalu mereka bersama Long Hao Chen. Mereka semua telah melihat begitu giginya Hao Chen selama ini, sehingga sudah sepantasnya posisi ketua aliansi berada di tangannya. Mereka juga percaya King Hao Chen sang putra cahaya akan mampu membawa manusia kembali mendapatkan cahaya fajar yang telah lama hilang dari benua Sengmo. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jiangzu. Dia merupakan sahabat kecil Hao Chen, bahkan mengetahui perjuangan Hao Chen ketika masih bocil saat ingin menjadi kesatria demi melindungi umat manusia dari ras iblis. 都是你挡在我的身后。 Di bawah tepuk tangan seluruh orang, Chen Dian lantas menegaskan, upacara penobatan King Hao Chen menjadi ketua aliansi generasi baru akan diadakan besok pagi di Kota Suci, sekaligus menobatkan Hao Chen sebagai ketua aliansi termuda dalam sejarah umat manusia. Di sisi lain, setelah melakukan latihan tertutup selama beberapa tahun, Ah Bao akhirnya menunjukkan diri. Bahkan kekuatannya dikatakan telah menembus tingkat 9 level 7, serta memiliki sedikit aura Kaisar Dewa Feng Xiu. Sambil mengingat kekalahannya dari Long Hao Chen, serta tidak percaya putra cahaya telah koid di tangan bapaknya, Ah Bao lantas memerintahkan pasukan iblis untuk menemukan informasi secara akurat di dalam wilayah manusia. 立刻来报。 Berita mengenai kemenangan Hao Chen menjadi juara kompetisi 6 kuil, serta akan dinobatkan sebagai ketua aliansi termuda dalam sejarah, langsung menggemparkan seluruh kota suci. Tidak sedikit dari mereka beranggapan Hao Chen sangat berbakat. Pasalnya di usia yang baru memasuki 20 tahun, Hao Chen telah mendapatkan prestasi luar biasa hebat. 接任仪式马上就要开始了。 Dipimpin oleh tetua Yang Hao Han, 6 ketua kuil aliansi terlihat memberikan sambutan. Selain merasa bangga selama kompetisi berlangsung melihat banyak talenta muda, Yang Hao Han juga bangga bisa menyaksikan lahirnya ketua aliansi termuda dalam sejarah, serta meminta Long Hao Chen untuk naik ke atas panggung. Melihat
Melihat ketampanan Hao Chen serta akan menjadi ketua aliansi, seketika membuat seluruh orang menyambutnya dengan gembira. Bahkan membuat para cewek-cewek bapuk terlena hampir lupa diri. Singkatnya, setelah saling memberikan hormat, Yang Hao Han telah memberikan token ketua aliansi kepada Hao Chen yang merupakan tanda kehormatan tertinggi aliansi. Sehingga dengan menerima token tersebut, Hao Chen secara resmi menjadi ketua aliansi dan memintanya untuk menerima sambutan. 你能做到。掌灯神盟主，真是众望所归啊！这你太棒了！ Selain menyampaikan rasa senang dan terhormatnya bisa berdiri menjadi ketua aliansi, Hao Chen juga menceritakan sedikit kisah masa lalunya. Dia dulunya hidup di sebuah kota kecil bersama ibunya. Meski sang ibu sakit, tapi kasih sayang yang dia berikan sangat besar, sehingga membuatnya bertekad menjadi seorang kesatria untuk melindungi sang ibu. Namun pikiran kecilnya itu berubah ketika kota tempat tinggalnya diserang oleh pasukan iblis, sehingga dirinya yang saat itu masih bocil berharap bisa tumbuh secepat mungkin untuk melindungi kampung halamannya. Lagi dan lagi, setelah dia bergabung dengan pasukan iblis dan mengalami pertempuran di garis depan, Hao Chen melihat seluruh prajurit berjuang mati-matian dengan darah dan tubuh mereka untuk melindungi benteng perbatasan, menahan para iblis untuk melindungi seluruh umat manusia, sehingga kembali merubah cara pandangnya tentang menjadi seorang kesatria. Sampai akhirnya, ketika dia memutuskan menjelajahi benua Sengmo dengan seluruh anggotanya, serta merasakan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hal itu membuat keyakinan di dalam diri Hao Chen semakin kuat, bertekad melindungi benua Sengmo dan seluruh umat manusia. Hao Chen melanjutkan, selama 6.000 tahun, umat manusia selalu berada dalam bayang-bayang ras iblis dan menderita karena perang. Bahkan meskipun setelah 4 tahun gencatan senjata, mereka akhirnya merasakan kedamaian, namun kedamaian tersebut hanyalah sementara dan bisa kapan saja hilang selama ras iblis masih ada. Oleh sebab itu, jika umat manusia ingin mendapatkan kedamaian selamanya, maka Hao Chen meminta seluruh pihak dan seluruh umat manusia bersatu saling mengumpulkan kekuatan. Di saat seluruh orang yang hadir memberikan sorak meriah mendengarkan seluruh ucapan Hao Chen, serta menaruh harapan besar untuk mengakhiri perang yang tiada habisnya, Hao Chen lantas menegaskan, upacara penobatannya kali ini memiliki makna khusus. Setelah melakukan diskusi bersama 6 aliansi kuil, mereka telah sepakat menghapus aliansi lama dan membentuk aliansi baru. Di saat seluruh orang kebingungan, apa bedanya aliansi lama dengan aliansi yang baru dibentuk? Hao Chen lantas menjelaskan, mulai saat ini, sumber daya yang telah dikumpulkan oleh 6 kuil aliansi akan disatukan, serta bertujuan untuk memulai serangan balik secara menyeluruh terhadap ras iblis. Dengan bersatunya kekuatan 6 kuil aliansi dan tanpa membeda-bedakan, Hao Chen sangat yakin bisa melewati kesulitan serta menyambut cahaya fajar yang selama ini telah dinantikan. Bersamaan dengan menyatunya simbol token 6 aliansi menjadi satu token ketua aliansi, King Hao Chen lantas melepaskan atribut cahaya sebagai tanda dimulainya reformasi. Bahkan hal tersebut mampu dirasakan oleh seluruh umat manusia di seluruh sudut benua Sengmo. Gao Yingji sangat yakin, di bawah kepemimpinan Hao Chen, umat manusia pastilah akan menemukan cahaya. Sementara pasukan benteng asasin terlihat bangga Kapten Long Hao Chen yang pernah bertarung bersama mereka telah menjadi ketua aliansi.
sehingga mereka bisa kembali bertarung bersama mengusir ras iblis. Sementara Xiaodu tidaklah ingin menyerah dan terus meningkatkan kekuatan, sehingga dia bisa mengejar Long Hao-Chen dan kembali bertarung bersamanya. Di tempat lain, Lin Jialu terlihat memimpin seleksi tim pemburu iblis seperti yang pernah dia lakukan bersama Hao Chen di masa lalu. Bahkan dia meminta generasi baru untuk tidak kebanyakan pamer seperti dirinya di masa lalu, serta fokus memikirkan anggota satu tim. Sedangkan di kota Odin, melihat ada seorang bocah yang sangat berambisi menjadi seorang kesatria, seketika mengingatkan guru Balza kepada Hao Chen saat masih bocil, sehingga dia memberikan kesempatan seperti Hao Chen di masa lalu. Singkat cerita, setelah Hao Chen memutuskan untuk memulai serangan balik, tetua Ling Xiao lantas bertanya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan? Hao Chen menegaskan, mereka perlu menyesuaikan sistem pasukan 6 kuil, sehingga aliansi akan mencari talenta berbakat yang dikumpulkan di kota suci, kemudian membentuk 6 tim aliansi, dan ditempatkan di 6 kuil sesuai situasi, serta akan langsung dipimpin oleh 6 ketua aliansi menuju benteng masing-masing. Meskipun strategi Hao Chen bisa menyeimbangkan kekuatan 6 kuil, namun menurut Li Zhengzi, hal itu masih belum cukup untuk memberikan serangan mematikan terhadap ras iblis, sehingga mereka masih membutuhkan kekuatan lebih besar. Sambil membenarkan hal itu, Hao Chen lantas mengatakan, dia dan rekan-rekannya akan pergi ke benteng Yulong demi mewarisi 3 tahta ilahi yang tersisa. Meskipun perkataan Hao Chen sempat mengejutkan, namun Li Zhengzi dan tetua Chen beranggapan, jika 6 tahta segel ilahi benar-benar bisa muncul di waktu yang sama, maka hal itu bisa menjadi kunci serangan balik terhadap ras iblis, bahkan menjadi kekuatan tempur terkuat dalam sejarah umat manusia. Long Hao Chen kembali menegaskan, setiap kesempatan yang memiliki peluang memang harus dicoba. Terlebih lagi, meski ras iblis melakukan gencatan senjata selama 4 tahun, namun rencana ras iblis memusnahkan manusia tidaklah pernah berhenti. Oleh sebab itu, jalan terbaik demi bertahan hanya melakukan serangan balik. Di saat para tetua menyetujui usulan Hao Chen, serta berjanji akan memikirkan rencana terbaik selama Hao Chen dan anggotanya mengikuti ujian tata ilahi, Hao Chen lantas menambahkan, aliansi akan mendirikan beberapa dewan untuk memutuskan setiap rencana, terdiri dari ketua aliansi, wakil aliansi, dan anggota aliansi. Setiap kuil akan mengirimkan 10 orang sebagai perwakilan, sedangkan para ketua 6 kuil akan langsung menjadi wakilnya. 各位还有什么异议吗？关于议会成员， Mendengarkan hal itu, ketua Chen lantas memutuskan mundur dari jabatannya, serta memberikan posisi ketua kuil jiwa kepada Chen Ying'er, sehingga cucunya bisa menjadi wakil ketua aliansi. Pasalnya setelah Chen Ying'er berhasil membuka 12 portal sekaligus, hal itu sudah menandakan cucunya telah melampauinya. Bahkan Chen Ying'er merupakan gadis suci kuil jiwa yang hanya muncul 1000 tahun sekali. 翻开到了新的篇章。 Tidak membuang kesempatan dan memang sudah sangat lama ingin menyerahkan jabatannya, Zheng Yu pada akhirnya juga mundur dari posisinya, serta menyerahkan posisi ketua kuil asasin dan wakil ketua aliansi kepada Zheng Sai'er. 实际宣布这事。 Di waktu yang sama, ketua Qiu juga mengundurkan diri, sehingga sempat membuat beberapa orang bertanya-tanya. Bahkan Li Zhengzi beranggapan, hal ini menyangkut masa depan aliansi, serta meminta Qiu untuk mempertimbangkan keputusannya. Ketua Qiu menegaskan, hal ini sudah lama dirinya pertimbangkan. Meskipun kuil prajurit selalu kekurangan talenta, namun ada satu generasi muda sangat menonjol, bahkan telah berkontribusi sangat banyak bagi kuil prajurit. Siapa lagi orang itu kalau bukan Wang Yuan. Setelah semuanya disepakati, Hao Chen lantas berterima kasih.
dan berjanji untuk melakukan yang terbaik serta menciptakan awal baru bagi secara umat manusia. Bahkan asalkan mereka bersatu, maka semua harapan pasti akan menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian, dikarenakan seluruh anggota tim pemburu iblisnya masih menunggunya kembali, Duan Yi lantas memutuskan meninggalkan tim Hao Chen serta berjanji akan membawa seluruh anggotanya kembali ke medan perang demi mengabdi kepada aliansi generasi baru. 走吧，我们去玉龙关，往后再率队深入魔族作战，一定要小心。好兄弟，一辈子。 Singkatnya, dipimpin oleh Han Xian, King Hao Chen pada akhirnya bertemu kembali dengan ibunya di benteng Yulong. Bahkan kondisi emaknya kini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Serta ada kejutan untuk Long Hao Chen. Dan tiba-tiba... Papa! Widih, baru aja dinobatkan jadi ketua aliansi kuil, King kita ini udah banyak bikin aturan baru ya guys ya. Tapi yang bikin mimin salon, anggota dewan yang dibentuk Hao Chen gak kayak di negara Wakanda ya guys ya. Kagak ada yang tidur pas sidang ya kan. Nah, apakah di pertemuan Hao Chen dan bapaknya akan menjadi awal latihan kerasnya untuk bisa mewarisi tata segel dewa? So, karena Long Xingyu merupakan salah satu pemilik tata segel dewa ya kan? Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you next time guys. Fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God